Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freti Meranawati dari kelas 10 FKK 1 nomor absen 18. Sini saya akan membuat video tentang mempresentasikan kelas maya atau virtual class. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian kelas maya. Kelas maya adalah kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Dalam kelas maya dapat diketahui kemajuan proses belajar yang dapat dipantau guru, siswa, maupun orang tua. Selain digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai penunjang kelas tatap muka. Dalam mendukung kelas maya, dimanfaatkan berbagai perangkat lunak atau aplikasi atau sistem yang pada umumnya berbasis web. Berikut contoh aplikasi yang digunakan saat kelas maya. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. Yang kedua, Learning Content Management System atau LCMS. Yang ketiga, Social Learning Network atau SLN. Yang kedua, kita akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan dalam pembelajaran kelas maya. Berikut beberapa keuntungan dalam pembelajaran melalui kelas maya atau virtual class. Yang pertama adalah pembelajaran lebih menarik karena interaksi dan fleksibel dibandingkan media lain. Yang kedua, siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Yang kelima, pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Lalu kita akan membahas tentang berikut beberapa kekurangan dalam pembelajaran melalui kelas maya. Yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Namun, siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Yang kedua, proses belajar yang individual atau sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Yang ketiga, apabila tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa. Yang keempat, untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang profesional bersifat manual, seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Yang kelima, membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Lalu kita akan membahas tentang kelas maya dengan Edmodo. Edmodo merupakan salah satu penerapan kelas maya yang paling populer. Beberapa fitur di Edmodo yang terkenal dan sangat mudah digunakan seperti berikut. Yang pertama adalah kelas maya dengan sistem closed group collaboration, hanya yang mempunyai kode grup yang bisa mengikuti kelas. Yang kedua, komunikasi menggunakan model media sosial. Yang ketiga, manajemen konten pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang kelima, bisa diawasi oleh orang tua siswa. Namun ada catatan, yaitu salah satu kekurangan dari Edmodo yaitu belum ada fasilitas video conference. Kemudian saya akan membahas tentang perancangan visualisasi atau tahap praproduksi. Yang pertama, ketika kita ingin membuat kelas maya, kita harus menyiapkan sinopsis. Sinopsis merupakan alur yang dijelaskan secara singkat. Yang kedua, kita harus menyiapkan naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran, alur cerita yang akan terlihat di layar. Dan yang ketiga, harus menyiapkan storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai rangkaian jalan cerita. Nah, berikut ini contoh pembelajaran kelas maya di video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Sebelum kita memulai pertemuan hari ini di Zoom meeting, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di pertemuan Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Freti Marenawati dari kelas 10 FKK 1, nomor absen 18. Di sini saya akan presentasikan tentang mental health. Izinkan saya ingin men-share screen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi mental health. Yang pertama kita bahas adalah pengertian mental health. Mental health merupakan kesehatan mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental merupakan komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan kondisi mental pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nanti. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal-hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak, serta menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, seseorang dengan kondisi mental yang buruk akan sulit mengendalikan emosi, stres, serta tidak dapat berpikir, merasa, bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Bahkan, seseorang dengan mental yang buruk pun cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang di sekitar, atau kerap menarik diri dari kehidupan sosial. Untuk yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri mental health. Yang pertama, merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, dan mengalami masalah tidur. Yang keempat, sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang kelima, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Yang keenam, merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah. Yang ketujuh, perubahan suasana hati yang drastis. Yang kedelapan, merasa putus asa dan tak berdaya. Yang kesembilan, sering merasa takut, bingung, khawatir. Yang ke-10, memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Yang ke-11, mengalami delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ke-12, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ke-13, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang ke-14, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kali ini kita akan membahas contoh penyakit yang berkaitan dengan mental health. Yang pertama adalah gangguan jiwa. Kedua, gangguan tidur berjalan. Yang ketiga, gangguan tidur. Yang keempat, gangguan kecemasan sosial. Yang kelima, gangguan kepribadian ambang.
Yang keenam, gangguan bipolar. Yang ketujuh, gangguan kepribadian. Yang kedelapan, kecemasan umum. Kesembilan, gangguan panik. Kesepuluh, gangguan kepribadian narsistik. 11, gangguan kepribadian paranoid. 12, insomnia. 13, kepribadian ganda. 14, kesehatan mental. 15, mimpi buruk. 16, night terror. 17, OCD. 18, OCDD. 19, psikosis. 20, PTSD. 21, psikologi. 22, pedofilia. 23, retardasi mental. 24, ada ADHD. 25, akrofobia. 26, anoreksia nervosa. 27, binge eating disorder. 28, BPD, borderline personality disorder. 29, body dysmorphic disorder. 30, bulimia. 31, ada depresi. 32, ada serangan panik. 33, ada skizofrenia. 34, ada skizofrenia paranoid. 35, ada stres. 36, ada sindrom Cinderella konflik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pencegahan mental health. Untuk cara pencegahannya sendiri juga kita harus melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, lalu memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketujuh, mencakup kecukupan tidur dan istirahat. Untuk pengobatan mental health sendiri, kita memerlukan psikoterapi, lalu obat-obatan, rawat inap, support group, stimulasi otak, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat, lalu membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Kurang lebihnya presentasi yang saya sampaikan. Mungkin kalian ada yang kurang dimengerti, bisa bertanya kepada saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. Bertanya apa? apa yang menyebabkan seseorang bisa mempunyai rasa sedih berkepanjangan? Seseorang mempunyai rasa sedih berkepanjangan, bisa jadi dia itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia di masa lalunya itu tersakiti. Intinya ada suatu kejadian yang membuat dia itu benar-benar tertekan. Terus ada mungkin trauma berat, terus dia tuh belum bisa menerima bahwa dia memang punya masalah seperti itu yang membuat dia terpuruk. Intinya dia belum bisa menerima kenyataan dan memaafkan orang lain yang membuat dia itu bisa trauma. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Silakan. apa solusi supaya seseorang bisa keluar dari rasa sedih berkepanjangan? Nah, keluar dari rasa sedih berkepanjangan ini, seseorang itu harus, itu tadi kan saya sudah bilang, harus bisa menerima kenyataan bahwa dia itu pernah tersakiti gitu kan. Terus habis itu dia juga kayak bisa memaafkan orang lain yang membuat dia trauma, sehingga dia tidak berkepanjangan, dia tidak sedih berkepanjangan gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ada. Silakan. Mengapa toksik bisa menyebabkan mental health terganggu? Nah, karena mental health itu
terbentuk dari lingkungan ya. Jika memang lingkungan kita toksik, itu bisa menyebabkan mental health ini down banget, tertekan. Itu jadi toksik itu pasti berpengaruh banget kepada mental health kita gitu. Karena dengan mental health terbentuk dari lingkungan itu sendiri, jadi gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Ya, silakan. mengapa seseorang bisa mengalami insomnia? Nah, seseorang bisa mengalami insomnia itu karena dia mengalami banyaknya pikiran, beban pikiran. Istilahnya kalau misalnya anak remaja sering banget dia ngalamin insomnia. Ya karena memang dia tuh terpikirkan tugas saya tuh belum, terus tugas ini belum, kayak tugasnya numpuk gitu. Jadi kayak dia tuh banyak beban pikiran sehingga membuat dia stres. Jadi itu bisa menyebabkan salah satu insomnia. Ada juga mungkin seringnya main HP ya, main aplikasi atau apa gitu di HP sebelum tidur, kebanyakan main HP itu bisa juga menyebabkan dia kurangnya bisa tidur. Jadi itu salah satu yang bisa menyebabkan insomnia. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya lagi. Ya, silakan. Cara mengatasi solusinya biar gak insomnia gimana, Bu? Supaya tidak insomnia itu, jadi kalian itu bisa membuat hidup itu bahagia gitu, fleksibel. Jadi kalau misal kalian punya tugas atau apa, punya beban apa, jadi jangan pernah berpikir berat-berat. Itu yang membuat biasanya insomnia terjadi. Jadi kayak hidup itu buat fleksibel aja, jangan dibuat tertekan. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya lagi. Ya, silakan. Resiko apa aja yang dari insomnia? Apa? Resiko insomnia. Apakah bisa bunuh diri? Resiko dari insomnia itu bisa menyebabkan dia mempunyai penyakit ya. Jadi kan kalau misal kita kurang tidur, berarti kan kita kurang fit banget ya. Bisa jadi besoknya itu kayak pingsan atau loyo gitu kan. Bisa juga terserang penyakit yang bisa menyebabkan dia dirawat inap di rumah sakit. Mungkin itu selebihnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah memberikan pertanyaan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru kalian tentang mental health. Sebelum kita mengakhiri pertemuan Zoom meeting hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan yang kurang berkenan. Dan semoga materi yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu wawasan baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.